قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Ya, yang pegang kitabnya silakan. Ada kitab dua. Ada yang makan itu. Ada makan itu. Ya, nah itu yang paling atas. Itu yang atas. Ya. Faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma halallahu ta'ala minhu wa ma harrama li'anna Allah subhanahu ta'abbadana bi asya'in ila akhirih. Pasal di sini menerangkan tentang yajibu wajib hukumnya ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam mukallafin yang sudah dikenai paksaan melakukan syariat. Apa wajib apa? Allah yadkhula, hendaknya tidak boleh ada yang masuk fi syai'in berupa sesuatu hatta ya'lama sampai atau sehingga ia mengetahui ma ahallallahu ta'ala apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah minhu darinya wa ma haruma atau harrama ya, dan apa-apa yang telah Allah larang gitu. Jadi jangan sampai ini kita orang Islam itu ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita sampai kita ini tidak tahu. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kita wajib mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya kan, dalam hidup 24 jam ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, setidaknya tahu mana yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa jelas? Jelas ya. Kenapa li'anna Allah Subhanahu ta'abbada nabi asya'in, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dijadikan sembahan kita. Kita ini menyembah Allah. Bahasa kalau nggak ngerti nyembah, mengabdi kepada Allah. Apa? Ngabdi. Karena kehidupan kita itu ya, kalau kata Ammar bin Yasir mengatakan kafar ya kan, bila ibadati syukur, cukuplah kesibukan kita itu dijadikan sebuah ibadah. Maka kalau kesibukan kita dijadikan ibadah, jangan sesekali-kali kita sendiri tidak tahu ini halal, apakah ini haram. Apalagi kalau sudah tengah-tengah yang namanya syubhat, main empat saja. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Saya kan takut lapar kalau udah beda lagi ya. Itu nanti datangnya ke Mas Jenal saja. Lalu apa? Fala buddha min mura'ati ma ta'abadana bihi. Maka seharusnya sudah lagi kudunya ya, min mura'ati ma ta'abadana bihi, yakni menjaga serta memelihara sesuatu yang dijadikan bekal ibadah kita, begitu ya, harus dijaga tuh. Ini sebenarnya penyampaian apa namanya tegas dan tidaknya tergantung penyampaiannya. Min mura'ati ma ta'abbadana bihi wala budda min tafsiril ilmi. Maka contoh misalkan kalau kita seorang pengusaha, maka hukumnya wajib tahu ilmunya usaha. Kalau kita seorang yang penggarap tanah, tentunya juga wajib tahu ilmunya tentang Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah-tanah yang mati. Kalau kita seorang debt kolektor, waduh, memang ada pekerjaannya. Nah, atau seorang moderator apa broker gitu, mediator lah bahasanya. Itu juga harus tahu pelanggarannya, harus tahu juga batasan-batasannya, mana halal dan mana haram, dan juga tengah-tengahnya. Apa itu syubhat juga harus tahu ya, karena apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun. Waman amin huma, barang siapa yang terbebas dari ya kedua-duanya, artinya syubhat itu, maka dia akan
selamat agamanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa dipaham ya. Insya Allah. Lalu dilanjutkan waqad ahallal bai'a wa harramar riba. Dan sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hampir mirip tapi tidak sama. Ya kan? Sama-sama apa? Nyari untung. Jualannya juga nyari untung, riba tambah juga nyari untung. Yang membedakan apa? Nah ini. Yang membedakan itu adalah kalau riba itu ada unsur nilai tambahnya, yakni bersifat merugikan. Habis jual beli ternyata yaitu hatinya tidak puas. Ternyata ya kan, ya HP saya beli bagus kan, 2 juta kan gitu. Saya pikir ya itu semuanya udah lengkap dah tuh kameranya. Ternyata pas dibeli itu harusnya dia harganya 200.000, dijual 2 juta. Nah itu berarti sudah namanya riba. Bisa dipaham? Insyaallah. Ya, makanya ada syarat dan ketentuan berlaku. Terus perjanjiannya adalah beli motor seharga 5 juta, bayarnya tempo selama 5 bulan. Lalu setelah sudah 5 bulan, yakni ada denda kalau lewat sehari. Dendanya berapa? 500.000 riba. Bukan 3.500. Bang 3.500. Aduh, ya sebenarnya sih seluruhnya insya Allah hafal dan tahu tentang riba. Maka yang paling enak nyari diri kita sendiri biar supaya ngomongin nafsu kita agar supaya nafsu kita ini nerima hidupnya, tawakal, iredo, ikhlas, sudah insya Allah rezekinya banyak. Itu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa kok mampet rezekinya seret? Ya kan? Karena kitanya sendiri yaitu agak susah dibilangin sama Allahnya, agak susah. Kalau kata Bang Jack agak bader gitu. Badung. Bahkan qayyada asy-syar'a hadzal bai' bi alati ta'rifi bi quyudin. Dan sungguh Allah telah memberikan batasan-batasan ataupun kait-kait ya, kaidah-kaidah tentang syariat pada jual beli ini, ya kan, pada jual beli ini dengan alat definisi dengan kaidah-kaidah yang dapat dimengerti oleh kita semua. Pernah dengarkah salah satu kisah bahwa Sayyidina Umar itu kalau sudah keliling di pasar, waduh ini orang juga nih Sayyidina Umar nih, itu selalu bilang, selalu menyampaikan bahwa jangan ada yang jualan di pasar kami kalau nggak tahu ilmunya. Itu ngomongnya kepada tukang gandum itu, tukang apa yang biji-bijian itu. Anda ngerti nggak sih? Kan gitu. Dagang tahu nggak ilmunya? Kalau nggak tahu ilmunya jangan jualan di sini tuh. Gitu. Siapa itu? Sayyidina bin Khattab. Gitu. Jadi kembali, maka ketika kita sudah dihadapkan dengan sesuatu yang akan kita lakukan, maka apapun yang berkenaan menjadi wajib. Ya kan? Kita mau menjadi seorang pengusaha bonsai, maka hal-hal yang berkenaan tentang dan ketentuan bonsai itu sendiri adalah wajib. Begitupun yaitu menjadi seorang karyawan, menjadi seorang apalagi suruh pengabdi apa semuanya lah. Begitupun kita misalkan mau haji, mau umrah, oke, sekarang yaitu bahasanya tidak wajib belajar ilmu, tapi kalau sudah yaitu mampu maka akan menjadi wajib. Ilmu sholat, maka segala sesuatu yang berkenaan tentang sholat itu sendiri juga menjadi wajib. Bisa dipahami ya, insya Allah. Wasyurutin, ya. Jadi Allah itu sudah memaparkan ya, lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang kaidah-kaidah syariat agama Islam
ya, dengan definisi-definisinya. Seperti contoh bahwa as-sholatu, ya, sholat itu adalah doa secara bahasa. Secara syariat adalah iftataha bitakbir, ya, waqtatama bis salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tuh syariat tuh, ya kan? Enak aja begini deh, pada ngaji yang dipegang kagak kena begitu. Apa itu? Wasyurutin, dan juga sudah dijelaskan tentang syarat-syaratnya, warkanin, dan juga rukun-rukunnya. Di mana labu mura'atiyah yang harus, yaitu dipelihara bagi setiap orang Islam yang mukallaf, baik laki